Jadi hari ini kita jangan takut. Setiap kelemahan kita itu ada roh yang menolong, penghibur, yang menguatkan kita semua. Nah yuk kita lihat 3 hal. Kita baca terlebih dahulu, buka Yohanes 16 ayat 8. Nah ini. Dan kalau ia datang, apa saudara? Ia akan menginsyafkan dunia, ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu adalah api yang menginsyafkan dunia. Yang kedua, kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nanti kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di mana firman berbicara bahwa tetapi kamu apa saudara? Akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Berarti kita tahu bahwa api Roh Kudus itu akan memberi kuasa. Di mana kuasa supaya kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita diberi kuasa bukan untuk supaya kita makin kaya, sukses, terkenal, ya rumah besar. Tapi kita diberi kuasa supaya kita menjadi saksi Kristus. Hari ini kalau hidupmu cuman jadi saksinya dunia. Coba kalau saudara misalnya ya kesaksian. Rumah 1 jadi rumah 5. Saudara cuman menyaksikan harta dunia. Tapi yang jadi pertanyaannya, rumah 1 jadi rumah 5, sudahkah kita jadi saksi Kristus? Orang bisa lihat, wih makin diberkati makin rendah hati. Makin diberkati makin murah hati, ndak pelit. Uangnya dibuat sumbang, bangun gereja dan sebagainya, makin diberkati, hari ini makin sabar. Itu jadi saksinya Kristus. Tapi kalau kita kesaksian, saya pernah satu kali waktu ibadah, ya orang duduk di sebelah saya itu orang yang kenal kesaksian di depan. Nah seorang ibu berkata, pembukanya bagus. Shalom, saya mau kesaksian bagaimana kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai saya luar biasa. Saya dulu dari orang yang miskin, tidak punya apa-apa, hutang banyak. Hari ini hutang saya lunas dan saya diberi Tuhan rumah. Dia sebutkan berapa meter, tahu orang yang ada di sebelah saya dengar. Percuma, saksi, tambah kaya, tambah sombong, pelit, hidupnya, kuala jahat. Saya dengar loh saudara, sampai saya bilang ini ya ampun. Makanya saya bilang orang kesaksian itu mungkin saudara bangga dengan rumah 1 jadi rumah 5. Tapi yang kita lihat waktu saudara kesaksian, mungkin Tuhan di atas bilang gini, pret. Aku tidak pernah bangga dengan hartamu yang jadi 5. Aku bangga adalah orang sekalipun masih diproses. Mungkin rumah 5 jadi 1. Tapi hidupnya sudah berubah menjadi saksiku. Itulah yang membanggakan Tuhan. Amin. Hari ini enggak ada kebanggaan kita kok saudara. Apakah kalau saudara punya rumah 5 mati bisa dibawa? Sekarang orang lagi berlomba-lomba ngumpulin emas. Setelah emas turun lagi berlomba-lomba ngumpulin US dollar. Orang bingung mau beli Singapura dollar, mau beli US, mau beli Aussie, mau beli ringgit. Semua dikoleksi saudara. Dulu waktu emas mulai naik semua bodong-bodong beli emas. Orang pikir emas bisa menjamin keselamatan. Emas bisa dapat tiket ke surga, bisa saudara? Tidak ada saudara. Sesuatu yang saudara kejar buat pusing hari ini. Urusannya orang cuman BU. Duit, uang. Sampai satu kali saya ketemu seorang teman. Orang bilang gini, hari-hari ini saya ini stres. Kenapa? Kekurangan vitamin D. Saya pikir ya saya punya kalau vitamin D di rumah banyak. Mau yang 5.000, 10.000 unit ada saya kasih. Bukan D-nya duit. Duit.
Banyak orang bilang kalau punya vitamin D cukup, hidup bahagia. Siapa yang bilang? Buktinya orang kaya banyak kok. Saya punya kenalan di sekitar saya banyak, uangnya kaya. Ya, tempat tidurnya mungkin spring bednya aja yang harganya mungkin ya 100 juta dan sebagainya. Tidur minum obat tidur. Tidak bisa tidur. Itu berarti uang, emas, semua harta itu tidak bisa memberikan damai sejahtera. Tapi waktu kita hari ini hidup di dalam Kristus, saudara, hari ini rohmu menyala-nyala di tengah badai yang sulit. Saudara tetap akan berkata hari ini damai sejahtera Kristus melampaui segala akal. Itu yang membuat aku hidup hari ini bisa tetap bersuka cita. Amin. Makanya lagu saya dikenal. Saya kalau khotbah di live sering nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Jangan tunggu jadi anak konglomerat dulu, baru bisa happy ya ya ya, happy ye ye ye. Kita sudah punya Tuhan, Raja di atas segala, Raja yang melebihi konglomerat dimanapun yang ada di dunia ini. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat yang berikutnya ya, jadi saksi Kristus. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana Kisah Rasul 2 ayat 41. Lihat ya, Petrus itu orang yang nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Karena dia takut diketahui identitasnya kalau dia adalah murid Kristus sehingga dia menyangkal. Tapi lihat, yang namanya Roh Kudus ketika melawat setiap hidup manusia, perubahan itu drastis. Makanya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti menghasilkan buah. Kalau hidupmu jadi orang Kristen ya, dari dulu, sekarang, dan saudara nggak pernah berubah, berarti ada something di dalam hidup saudara. Cek rohani saudara. Banyak orang tiap bulan cek kesehatan di lab. Kolesterol, trigliserid, ya darah kental, semuanya dicek. Tapi berapa banyak kita sering check up rohani. Sering kali kita ini tanpa kita sadari, sekalipun saudara jadi orang Kristen sejak lahir, KTP Kristen. Ada banyak orang yang hari-hari ini ngalami kering rohani. Bahkan mati rohani, hidup cuman flat, ikut Tuhan ya sudahlah. Ya sudahlah hidup ya seperti ini, ikut Kristus ya kelihatannya bocai. Tidak ada sesuatu yang saya dapat. Harta ya tambah bukannya digitnya bertambah, nolnya malah lengser 1, tahun depan lengser lagi. Padahal kita berharap ikut Kristus makin kaya. Sementara Tuhan yang ditarget buat orang benar bukan kaya secara dunia, tapi kaya di hadapan Tuhan. Amin. 3 hal, lihat orang yang menerima. Lihat Petrus bisa melakukan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, lihat apa yang dikatakan firman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hari ini 3 hal. Kalau api Roh Kudus, buka PowerPoint-nya, saudara pasti kelihatan buahnya. Yang pertama, api Roh Kudus itu menginsyafkan kita dunia, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, api Roh Kudus itu akan memberi kuasa, bukan hanya saudara melayani Tuhan hari ini hanya emosi rohani. Saudara cuman kelihatan ya, saudara di luar kita seringkali pakai topeng rohani. Senyatanya kita percaya kalau di dalam hidup kita api Roh Kudus itu menyala-nyala, saudara pasti punya kuasa. Kuasa menjadi saksi Kristus. Mungkin kita hari ini tanpa kita sadari, kita mendoakan orang walaupun kita bukan siapa-siapa.
Tapi karena kita mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita diberi kuasa. Saudara percaya waktu pelayanan kita pertama kali, saya dan mama saya, dulu waktu saya belum bisa khotbah, ya, enggak berani ngomong, bicara gagap. Saya enggak berani tampil untuk berkhotbah, bersaksi, enggak berani. Tapi Tuhan panggil kami dipercayai sebagai sahabat orang sakit. Jadi mendoakan orang sakit di ICU yang sudah terminal akhir ya, yang sudah nafasnya orang kalau sudah mati itu kelihatan loh saudara ya. Nafas itu cuma tinggal satu. Nah itu biasanya penuaiannya gampang. Ketika kita datang kita pasti bilang ini kok, walaupun koma ya, dia bisa loh pendengarannya tajam kok. Kok mau terima Tuhan Yesus gitu, walaupun dengan diselang seperti pakai banyak selang-selang, dia masih gitu, walaupun koma saudara. Makanya hari-hari ini kalau lihat ya, dan saya pernah satu kali pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami pertama kali mendoakan orang, dikasih pasien-pasien HIV saudara. Aduh saya berdua sama mama tanya, saya dan mama itu takut, aduh Tuhan, lah kalau pasien HIV kita dengar katanya nanti penularannya cepat. Jadi sambil mendoakan tuh jaga jarak saudara, tidak berani dekat-dekat. Tapi puji Tuhan ya, pasien HIV yang kita doakan sampai hari ini sehat, gemuk, segar. Kita bersyukur selama berapa tahun pelayanan itu pertama kali saya ingat. Dan yang membuat saya kagum dengan Tuhan, kita suatu kali ada pasien HIV lagi. Tapi pasiennya ini sudah terminal akhir. Karena tinggal 10 hari. Wah kita harus datang saudara. Orang waktu saya datang itu lebih banyak, bukan hanya saya sama mama. Ada 5 orang ya, kami mau mendoakan. Tapi begitu sampai di depan, kami lihat pasiennya, kami lihat enggak ada yang berani, termasuk mama saya. Semua jaga jarak. Kenapa? Karena sekujur tubuhnya sudah berdarah, pecah saudara. Orang kalau sudah HIV stadium akhir, itu seluruh tubuhnya keluar darah, keluar cairan darah, dan cairan darah itu semua hanya lalat. Tanya mama sama pendoa langsung enggak berani deket, bau saudara. Tapi enggak tahu dari mana saya punya keberanian ya, semua orang 4 itu di belakang saya punya keberanian, tapi berdoanya buka mata. Karena pikiran saya gini, kalau lalat itu hinggap dari luka ke saya, aduh Tuhan. Jadi kita berdoanya buka mata saudara. Dan kita enggak berani berdoanya lama-lama. Kalau lihat enggak mau makan loh saudara. Orang HIV parah itu seluruh mukanya pun krek-krek kayak orang pecah darah. Itu semua dan teriak-teriak sakitnya seperti apa. Kita doa singkat karena kita tidak berani lama-lama saudara. Cuman kata gini, Tuhan Yesus kalau Tuhan mau sembuhkan jadilah kehendak-Mu. Percaya enggak saudara, kita pulang sudah enggak tanya. Saya pikir 10 hari ya sudah, kalau sudah meninggal dia sudah selesai. Waktu kita doakan dia sudah ngomong minta maaf dan sebagainya. Dan saudara percaya mujizat terjadi. Setelah mamanya telepon, dia berkata, Bu Eli terima kasih buat doa Bu Eli dan tim. Tidak ada seorang yang menyempatkan diri untuk mendoakan anak saya selain Ibu Eli dan tim. Dan anak saya 10 hari masa kritis, hari ini dinyatakan sembuh pulang dari rumah sakit. Saya langsung, Tuhan, itu peristiwa. Saudara pikir saya hebat? Enggak. Tapi saya percaya waktu saya menghidupkan roh saya setiap waktu, disitulah Tuhan kasih kuasa. Doanya enggak lama, enggak puitis saudara. Saya enggak berdoa, tanya mama saya enggak berdoa, Tuhan Yesus. Kapuk mati saudara langsung yang kena HIV. Saya cuma bisa doa simpel di dalam ketakutan. Tapi kuasa jadi saksi Kristus. Makanya saudara jangan anggap remeh saudara.
Hari ini Tuhan itu berikan saudara kuasa untuk jadi saksi Kristus. Hidupkan rohmu. Kalau lihat tetangga sakit, mertua sakit, doakan. Kita percaya di dalam hidup kita ini diberi kuasa untuk jadi saksi Kristus. Kuasa untuk memberi nasihat yang lemah bisa dikuatkan. Itu karena kita sudah diutus. Nah, yuk kita lihat satu persatu. Hari ini ada api Roh Kudus 3. Ketika kita pulang, kita pasti akan diubahkan. Yang pertama, api Roh Kudus yang menginsyafkan akan dunia. Yuk baca sekali lagi, Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Berikutnya 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat lagi. Yang berikutnya 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara dan saya lihat PowerPoint-nya itu. Jadi hari ini api Roh Kudus itu menginsyafkan kita akan dosa. Menyadarkan bahwa manusia yang berdosa, kita hari-hari ini butuh juru selamat. Kita hari-hari ini coba kalau Tuhan Yesus tidak mati buat saudara, siapa yang akan menyelamatkan kita? Kita cuma dari debu kembali menjadi debu, selesai. Tapi karya terbesar itu, makanya kalau kita sadar karya terbesar itu bukan berarti kita ini yang miskin jadi kaya, super kaya, enggak. Buat hidup kita sebagai umat manusia, karya terbesar itu tetap karya keselamatan. Apa artinya kalau Yesus tidak mati buat saudara, kita cuma hidup jadi debu menjadi debu selamanya. Tapi ketika kita hari ini tahu bahwa api Roh Kudus ini membuat kita semangat di tengah dunia yang sedang menuju pada kesudahannya, hidup kita menuju kepada kehidupan kekal selamanya. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan, kelihatan 5L itu keterlaluan. Letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Kalau ditanya gimana kabar, ya, nah ini ciri orang yang nggak punya roh yang menyala-nyala. Tapi kalau kita kenal bahwa api Roh Kudus itu menginsyafkan dunia akan dosa kita akan berkata gini, bagaimana kabar? Katanya aku dengar-dengar kamu bangkrut ya. Nah, kita tetap jawab, iya memang realitanya bangkrut. Tapi kan kehidupan ini bukan ditentukan oleh bangkrut. Kehidupan kita tetap ada Tuhan. Jadi walaupun bangkrut, di balik bangkrut, kuasa Tuhan sanggup memulihkan bangkrut untuk pulih kembali. Yang penting hidup kita hari ini semangat karena kita tahu final destination hidup kita jelas. Kita sudah punya rumah kekal bahagia selama-lamanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu kabar sukacita. Orang dunia mau kaya, mau tajir melintir, enggak habis 7 turunan, mati bisa dibawa. Apakah enggak habis 7 turunan itu bisa menjamin keselamatan? Enggak kan? Yang ada lihat kisah Lazarus sama orang kaya. Berapa hari yang lalu saya khotbah, saya bilang gini, lihat ya nanti kalau kita renungin Lazarus sama si kaya. Nanti kalau kita pulang ke rumah Bapak, kita kaget-kaget. Ternyata di surga ada banyak orang yang seperti Lazarus, banyak di surga. Yang kaya-kaya mana? Hidupnya karena saking enaknya dengan kekayaan, mereka lupa mempersiapkan dirinya baik-baik sehingga mereka ditinggal. Hari ini kalau engkau hidup dalam penderitaan, jangan takut, on fire. Karena kita tahu kita sudah dijamin keselamatan. Berikutnya, hari ini yuk kita lihat
bagaimana menginsyafkan akan kebenaran, karena menunjukkan kebenaran sejati kita sudah punya, yaitu tetap ada di dalam Yesus. Tidak ada sesuatu yang bisa hari ini membeli hidupmu lunas dibayar. Tapi kita hari ini bersyukur on fire, karena kita sudah dibayar lunas, bukan angsuran, bukan kredit, lunas menjadi milik Kristus. Saudara dan saya punya hak untuk menikmati hak waris kerajaan Allah. Itu yang dunia enggak pernah punya, saudara. Kita hari ini walaupun hidup pas-pasan, tetanggamu makin kaya, enggak usah ngiri. Kita yang pas-pasan sudah lunas dibayar, itu belum lunas. Kita harusnya tetap on fire, makanya tiap hari happy ya aja, sudah lunas loh. Hidup hari ini kita sudah lepas dari maut. Berikutnya yang ketiga, mengisafkan akan penghakiman, yaitu mengingatkan bahwa setiap dosa itu ada konsekuensinya. Dosa diampuni, jelas. Tapi harga yang harus dibayar itu tetap mengikuti. Makanya jangan sampai kita menyesal waktu bayar harga. Biasanya memang penyesalan itu selalu datangnya terakhir. Ya, penyesalan itu selalu kalau sudah bayar harga selalu bilang gini, aduh kalau ingat hari ini bayar harga bisa ditarik mundur, saya enggak mau. Ada seorang ibu yang datang sama saya, dia bilang gini, Bu, kalau boleh ditarik mundur ya Bu, saya enggak kepingin ngelakuin dosa. Saya dulu jadi simpanan seseorang kaya, hampir 11 tahun. Saya hidup di awal dengan berlimpah harta, berlimpah kasih sayang. Tapi apa yang harus saya bayar tidak sebanding dengan kenikmatan yang iblis berikan. Makanya iblis itu selalu memberi sesuatu yang bungkusnya baik, tapi dalamnya hancur, saudara. Tapi buat Tuhan, Tuhan selalu berikan kita pikul salib, bungkusnya tidak baik, jalan sempit air mata, tapi ujung-ujungnya jelas. Semuanya dibuat indah pada waktunya. Ibu ini bilang gini, Bu, di tengah perjalanan saya bergelimang harta. Saya divonis kanker stadium 4. Nanah di mana-mana, bau di mana-mana. Dan waktu itu orang yang pelihara saya meninggalkan saya. Saya harus menghabiskan biaya sendiri untuk mengobati penyakit saya. Habis harta. Dan waktu saya bertahan hidup dengan penderitaan harta yang sudah habis, anak saya menikah, tapi menikah hari itu hanya bertahan berapa saat ditinggal. Hari ini saya hidup harus merawat cucu yang tidak jelas. Anak saya ditinggal suaminya, stres juga, linglung. Jadi saya yang harus jaga anaknya, sementara anak saya hidup dalam keterpurukan, tidak bisa apa-apa, cuman merenung diri di kamar. Dia bilang saya pelihara orang stres. Saudara lihat, dan dia bilang ini kalau boleh ditarik mundur. Rasanya saya tidak kepingin jadi simpanan orang. Bayar harganya selama-lamanya. Anak saya sudah tidak tahu, hanya dapat mujizat. Siapa yang mau kawin sama orang stres? Siapa yang mau nanti lihat cucu saya gimana, lihat saya sendiri hidup hari-hari ini Bu Eli. Tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan hidup, kanker itu sudah ada di dalam tubuhnya. Lihat saudara, hari ini makanya jangan pernah ngiri dengan orang berdosa. Setiap dosa itu selalu ada konsekuensinya. Gak mungkin saudara bisa lepas yang namanya bayar harga. Makanya saya ibaratkan dosa itu ibarat kayak kredit card. Digesek, nikmati. Saudara kalau gesek kredit card bayar dulu, enggak kan?
Gesek aja, gesek. Mau ini gesek dosa. Suatu kali tetap harus bayar. Bayarnya plus Tidak bisa bayar, ada denda. Tapi buat orang benar yang setia pikul salib, berkat ada di atas kepala orang benar, susah payah tidak menambahi, malah keturunan orang benar diberkati, anak cucu tidak pernah meminta-minta. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini yuk, roh itu dihidupkan terus. Jangan terus dengar intimidasi iblis. Kamu kasihan deh lu, malang nasib lu. Hidup ikut Kristus tuh miskin terus. Mobil enggak berubah. Status orang biasa-biasa. Lihat hidup saya. Makin enggak jujur, makin korupsi, makin kaya. Jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah ngiri. Nanti di surga, lantai emas. Saudara kepingin rasanya menikmati Swiss nanti itu lebih indah dari Swiss. Saya percaya semua yang indah Tuhan itu sudah sediakan, sudah. Tahan. Dunia ini sudah, hidup di dunia itu cuma 70 tahun usia kasih karunia. Makanya saya sering gambarin dalam khotbah saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Saya sudah 54, sudah weekend Jumat. Tinggal Sabtu Minggu sudah. Iya kalau sampai 70 tahun. Lah kalau realitanya hidup ini enggak tahu, besok bisa. Ada orang yang cuma dikasih visa 30 tahun pulang. Tahan, kuatkan, teguhkan hatimu, tetap punya roh yang menyala-nyala. Mungkin hari ini kau enggak sesukses masa lalu, enggak apa-apa. Kalau memang ini bagian ujian kehidupan untuk kita bisa menikmati sesuatu yang besar, rela sudah. Yang penting rohmu jangan dimatikan, tapi rohmu tetap harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk, waktunya 14 menit, yuk. Yang kedua, yuk kita lihat api Roh Kudus yang memberi kuasa. Kita buka langsung PowerPoint-nya. Hari ini ada kuasa. Orang kalau diberi kuasa dalam hidupnya pasti berubah. Gak mungkin Tuhan titipkan kuasa buat orang yang serupa dunia. Gak mungkin saudara. Apalagi mulutnya yang suka bocor. Orang kalau sudah bocor mulut, bocor hati, Tuhan lihat hati. Hidup mati dikuasai lidah. Kalau hidupmu hanya mengalami kebocoran di dalam hidupmu, saudara gak mungkin diberi kuasa sama Tuhan. Justru orang yang serupa Kristus nanti akan muncul. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang gak dipandang dunia akan muncul, akan punya kuasa yang spektakuler. Karena hidupnya menghidupkan roh setiap hari. Saya percaya hidup hari-hari ini, kalau engkau mau lihat rohmu hidup. Roh mengendalikan daging, itu pelatihan. Jangan sampai daging yang matikan roh. Seringkali Roma 8 ayat 8, ayat 6 sampai 8a itu diabaikan sama orang. Manusia berpikir, enggak apa-apa lah marah sekali-sekali marah. Ada sekali-sekali, ada 2 kali. Ada 3 kali, ada 4 kali. Nanti itu akan jadi habits, kebiasaan yang saudara sudah tidak peka lagi waktu engkau marah. Karena engkau mematikan roh. Mungkin tiap kali kita diberitahu, sabar, roh bicara sabar. Tapi daging bilang gini, enggak bisa. Sabar terus bodoh. Sabar terus keset. Sabar terus blow on. Makin diinjak-injak. Jujur pelatihan kita tiap hari kita mau matikan daging atau roh yang kita matikan. Kalau roh tiap hari berbicara sabar, itu artinya kita belajar untuk menjadi serupa Kristus. Kalau kita mau bicara emosi, ego, egois tiap hari, berarti kita menjadi serupa dunia, jadi preman.
Makanya saya ngajari jemaat saya, ibu-ibu yang dulunya seperti preman bertobat. Hari ini bertobat, sudah jadi putri Solo semua. Dulu gagah perkasa, sekarang jadi putri Solo. Iya. Saudara pikir hidup ini ngalami sesuatu, baik suami-suami juga. Yang dulunya suka tidak menghormati istri, memandang rendah istri, karena saudara mungkin lebih pintar cari uang. Saudara mulai berubah. Roh itu tidak pernah mengajarkan walaupun engkau seorang suami yang hebat, istrimu walaupun tidak bisa berbuat apa-apa mencetak uang, tapi percayalah roh selalu mengajarkan, hai suami-suami, kasihanilah istrimu. Itu balance, makanya tadi pagi saya ajarin, jangan ada perselisihan, artinya rumah tangga jangan cekcok, tiap hari cocok. Mulai besok suami istri berhadapan wajah, bukan bilang lu lagi, tapi mulai katakan cocok. Tiap pagi jadi ngingetin, kalau mau cecok mulai pagi-pagi sudah diingetin, terutama kalau punya istri yang cerewet, suami-suami bilang cocok ya, cocok. Setiap hari, jangan mengurangi jatah berkatnya Tuhan. Hanya karena kita cekcok tiap hari. Karena Mazmur 133 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan selamanya buat orang-orang yang bisa diam rukun bersama. Saudara mau diberkati rumah tangga, syaratnya perkecil yang namanya cekcok. Mulai sekarang bangun cocok. Gak bisa Bu, kalau cocok terus itu si limit edition makin kurang ajar. Itu urusannya dia sama Tuhan. Kita gak perlu ngurusin dosanya orang. Sementara kita tahu bahwa kita ngurusi hidup kita sendiri aja. Kalau kita mau jatuh dalam dosa berarti satu rumah sama-sama berdosa. Yang satu jatuh di dalam dosa, misalnya suamimu dosanya perzinahan. Tapi kita juga gak bisa menguasai emosi kita jatuh di dalam sakit hati, satu rumah sama-sama jatuh. Yang satu dosa perzinahan, yang istri jatuh di dalam dosa amarah, dendam, sakit hati. Kira-kira anak-anak mau diberkati gimana saudara? Hari ini yuk kita semua mulai hidupkan roh. Tiap kali daging berbicara balas, roh bilang sabar. Tiap kali daging berbicara emosi, egois, roh pasti menundukkan diri berbicara ampunilah. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mana yang kita dengar? Roh atau daging? Itu pelatihan tiap hari. Berikutnya, yang pertama hidup makin serupa Kristus. Yang kedua, orang yang dipenuhi dengan roh pasti berani berkata benar. Banyak orang hari ini ya jadi saksi dusta. Banyak orang tidak berani berkata benar karena takut dengan manusia. Yang ketiga, orang pasti punya kasih dan penguasaan diri. Orang yang dipenuhi roh Allah itu selalu berbicara penuh kasih dan punya penguasaan diri yang baik. Orang kalau hidupnya enggak punya roh yang menyala-nyala, pasti bawaannya apa? Mau marah. Bawaannya apa? Enggak bisa penguasaan diri dengan baik. Diserempet orang di jalan, ya orang buka mata. Kamu matamu di mana? Ya matamu sendiri. Banyak hal yang kita lakukan. Padahal kita ini anak Allah loh. Katanya roh Allah ada di dalam hidup kita. Tapi penguasaan diri seringkali iblis yang mengendalikan. Makanya hari ini suami istri, siapapun baik anak-anak muda, belajarlah untuk punya hidup penuh kasih, penguasaan diri. Supaya ketika rohmu menyala-nyala, hidupmu itu akan diberikan Tuhan kuasa. Kuasa perkataan, kuasa mendoakan orang, dahsyat saudara. Saya percaya kalau hidup saya enggak pernah melatih kehidupan roh, enggak mungkin hidup saya bisa jadi hamba Tuhan. Walaupun mungkin saya baca Alkitab, sudah khatam mungkin 10 kali, 15 kali.
Tapi kalau dalam prakteknya, saya sering mematikan roh. Sehingga saya nggak punya kepekaan saat saya berdosa. Itu hati-hati loh. Orang kalau sudah tidak punya radar berbuat dosa, hati-hati. Kalau saya begitu saya lakuin kesalahan, radar ini bunyi saudara. Dalam hati saya langsung tiung, 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 tiung. Ini tidak enak saudara, damai sejahtera hilang. Langsung roh bicara, cepat minta maaf, cepat minta maaf. Jangan tahan-tahan pengampunan. Langsung saudara. Tidak pakai tunggu lama-lama. Ini orang yang cirinya. Orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita punya kepekaan roh, kita akan cepat berbalik dan bertobat. Amin. Yang terakhir. Karya Roh Kudus. Nah ini karya Roh Kudus. Setelah itu satu poin lagi kita selesai. Yang pertama yaitu kita punya kepekaan ya. Mungkin ada karya tanda-tanda yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh. Tapi itu bukan syarat. Ya, saya punya seorang kenalan pendoa. Kalau doa, kenceng saudara. Kalau doa, tapi kelakuannya amit-amit saudara. Sampai beberapa orang bilang gini, Bu, itu hati-hati loh Bu, pendoa itu mulutnya ember. Mulutnya seperti silet. Kalau ngomong nyelekit Bu Eli, sampai banyak orang sakit hati. Dan suatu kali saya panggil, saya tanya, Bu, kamu ini pendoa? Iya Bu Eli. Berapa jam kamu satu hari berdoa? Saya kalau berdoa Bu Eli, masuk dalam hadirat Tuhan 5-6 jam. Saya tanya, Ibu ketemu siapa? Ya ketemu Roh Allah katanya. Ibu ketemu Roh Allah. Tapi kelakuan ibu seperti iblis saya bilang. Langsung mukanya merah. Kalau ibu ketemu Roh Allah 5-6 jam. Mulutmu tidak akan pernah nyakiti orang. Mulutmu gak akan dipakai iblis untuk menjatuhkan orang. Kalau kita ketemu Roh Allah 6 jam setiap hari, hidupmu pasti dipakai Roh Allah untuk memuliakan Tuhan. Kaget dia. Jujur, hidup kita satu hari ketemu siapa? Saudara ketemu siapa? Kalau sampai hari ini engkau sudah ketemu Roh Allah setiap hari berdoa, tapi kelakuanmu tidak pernah berubah, tanda tanya, tanda seru. Ketemu rohnya siapa? Itu yang perlu jadi koreksi hidup kita. Yang terakhir pemain musik boleh buka aja PowerPoint-nya. Hari ini kalau kita tahu ketika kita dipenuhi Roh Kudus itu akan mengubah orang yang tadinya takut-takut akan jadi orang yang berani. Petrus itu tadinya ya nyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Hidup mungkin. Kehidupan kita di masa lalu, ketika kita enggak punya roh, kita bawaannya takut, khawatir. Tapi orang yang dipenuhi Roh Allah itu selalu prinsipnya, dia tidak akan takut di dalam lembah kekelaman. Sebab dia tahu bahwa Roh Allah itu menyertai hidupnya. Saudara percaya sampai hari ini di tengah bangkrut, di tengah resesi, di tengah hidup susah. Roh Allah tetap ada buat saudara dan saya. Amin. Dia adalah roh penghibur, penolong. Yang memberikan kelegaan. Karena jujur waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tapi lewat Roh Allah yang membangkitkan semangat kita setiap hari. Makanya kenapa kalau saya ditanya orang komentar saya selalu bilang semangat. Karena ciri orang yang dipenuhi Roh Allah hidupnya selalu semangat. Punya pengharapan. Orang kalau sudah enggak punya pengharapan itu pasti cepat mati. Lihat kalau orang sakit enggak punya pengharapan cepat mati. Imunnya pasti turun. Tapi kalau orang hari ini punya pengharapan, imannya akan naik. Kalau imanmu bertumbuh, aminmu akan terjadi. Selama imanmu tidak pernah bertumbuh, aminmu itu tidak akan terlihat saudara. Amin. Saudara mau hari ini pulang dari tempat ini bangkitkan roh.
Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai hari ini matikan roh hanya karena saudara melihat masalah hutang. Ya, gara-gara hutang tidak selesai-selesai, masalah tidak selesai-selesai, hidupmu juga mati rohani. Kering rohani, capek rohani. Tapi yang Tuhan mau pulang dari tempat ini, kita semua punya semangat, rohmu tetap menyala-nyala. Amin. Yuk bangkit berdiri. Kita percaya semua kehidupan kita nanti orang yang takut akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Walaupun hidupmu nanti bangkrut, tidak nutup kemungkinan. Ya, saya adalah orang yang punya pengalaman masa lalu yang pahit sekali. Pernah mimpi enggak? Hidup saya hari ini bisa jadi hamba Tuhan. Ya, bisa tulis buku renungan, bisa jadi ibu gembala di 7 kota. Enggak pernah mimpi, saudara. Siapa hidup saya? Tapi hidup berjalan membangkitkan roh yang selalu semangat. Bukan karena masalahnya selesai. Semangat karena punya pengharapan kepada Tuhan yang besar. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Kita percaya ya, saudara pulang tidak boleh takut lagi. Tidak boleh lagi 5L, letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Tidak boleh ya. Ciri orang benar walaupun tidak punya uang, tidak punya bokek sekalipun tidak boleh 5L. Tidak punya uang, makannya sekarang Bu Eli dulu makan bisa setik. Sekarang cuma 3T, tahu, telur, tempe, tidak apa-apa. Kalau tahu, telur, tempe ada Tuhan. Kita percaya, kita bisa melewatinya dengan sukacita. Amin. Itu ciri orang yang hidupnya hari ini punya kuasa. Hari ini hidupmu sudah dibayar lunas. Itu yang membuat roh kita berteriak, thank you Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya keselamatan. Terima kasih buat kuasa yang masih diberikan sampai hari ini. Lewat masalah engkau tetap diberi kuasa sebagai anak-anak Allah yang menginjak ular dan kalajengking. Tidak ada kuasa kekuatan musuh yang bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Bahkan kita bukan jadi orang penakut seperti Petrus, tapi kita diangkat sama Tuhan, punya roh yang akan membawa pertobatan hidup jadi berkat buat banyak orang.